Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anugrah Awalia Asjar dengan NIM 2109015011013 dari Prodi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang KAS dan setara KAS pada materi akuntansi perpajakan. Yang pertama adalah pengertian kas. Kas adalah uang tunai yang paling liquid, sehingga pos ini biasanya ditempatkan pada urutan teratas dari aset. Aset yang termasuk dalam kas adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera seperti uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank. Sedangkan bank ialah saldo rekening giro yang dapat digunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan usaha. Kas dalam perusahaan umumnya dibagi menjadi dua, yaitu kas kecil dan kas besar. Kas kecil umumnya dipakai untuk pengeluaran yang sifatnya rutin dan tidak besar jumlahnya. Sedangkan kas besar umumnya dipakai oleh perusahaan untuk pengeluaran tertentu dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah pengeluaran pada kas kecil. Selanjutnya ada pengertian setara kas. Menurut IAI, setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat liquid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Oleh karena itu, investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu 3 bulan, atau kurang sejak tanggal perolehan deposito yang jatuh temponya kurang atau sama dengan 3 bulan, dan tidak diperpanjang terus-menerus, dapat dikategorikan sebagai setara kas. Selanjutnya, berikut bagian-bagian yang tidak termasuk dalam kas dan setara kas dalam akuntansi maupun perpajakan. Yang pertama ada deposito yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan atau rollover. Yang kedua ada perangko dan material, yang ketiga ada kasbon dan uang muka, dan yang keempat ada cek mundur atau cek kosong. Selanjutnya perpajakan. Berdasarkan PP 131 tahun 2000, penghasilan dalam bentuk bunga yang didapat dari deposito atau tabungan yang ditempatkan pada bank yang didirikan dalam negeri maupun di luar negeri melalui cabang di Indonesia, termasuk jasa giro serta diskonto sertifikat Bank Indonesia atau SBI, kecuali wajib pajak orang pribadi yang seluruh penghasilannya dalam 1 tahun, pajak termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi PTKP, dikenakan PPh final sebesar 200% dari jumlah bruto. Penghasilan atas bunga deposito atau tabungan diskonto SBI dan jasa giro dipotong langsung oleh bank pembayar pada saat pembayaran atau pembebanan biaya, pihak bank tersebut akan membayar atau menyetor PPh final tersebut ke kas negara dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP dan melaporkannya ke kantor pelayanan pajak atau KPP dengan menggunakan surat pemberitahuan masa PPh pasal 4 ayat 2. Pemotong wajib menyetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya sehingga masa pajak berakhir dan melaporkannya pada paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir, dikecualikan dari pemotongan PPh terhadap yang pertama ada bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta SBI tersebut tidak melebihi Rp7.500.000 dan bukan merupakan jumlah yang terpecah-pecah. Selanjutnya, bunga dan diskonto yang diterima diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank di luar negeri di Indonesia. Selanjutnya, bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Dan yang terakhir, bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana, tanah kaveling, siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya tentang materi kas dan setara kas. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.